Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, di subuh di hari yang ke-15 dari bulan suci Ramadan ini kembali kita berjumpa, bermuajahah, berjabat hati, ya, bersilaturahim, ya. Meski suasana sedang hujan, ya, dari kemarin hingga semalaman ini, ya, sehingga subuh ini masih juga hujan di Banda Aceh, ya. Namun semoga hujan ini adalah hujan keberkahan, hujan rahmat, ya. Allahumma shayyiban nafi'a, dan semoga kita tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi pembacaan dan kajian kitab kita, ya. Masih pada kitab yang sama, yaitu 500 tanya jawab masalah jin dan sihir menurut pandangan Islam, karya Syekh Ridho Abdullah Basyah. Kita masuk pada pertanyaan ke-74, ya. Pertanyaan ke-74, apa saja sarana transportasi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apakah sarana transportasinya diikuti syaitan? Ya, maka Syekh menjawab tentang hal ini dengan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal an'ami hamulatahu wa farsha. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-An'am ayat 142. Maksud dari hamulah pada ayat di atas adalah unta, kuda, bigol, keledai, dan apapun yang bisa ditunggangi atau dijadikan angkutan. Sedangkan farsha adalah kambing. Kulu mimma razaqakumullah, maksudnya makanlah apapun yang direzekikan Allah kepada kalian, berupa buah-buahan, tanaman, dan binatang ternak. Semuanya diciptakan Allah sebagai rezeki bagi kalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, maksudnya janganlah kalian mengikuti jalan dan perintah syaitan, sebagaimana dilakukan orang-orang musyrik yang mengharamkan rezeki Allah berupa buah-buahan dan tanaman sebagai kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakum aduwwum mubin, maksudnya sesungguhnya syaitan bagi kalian, wahai manusia, adalah musuh yang sangat nyata permusuhannya, ya. Sebagaimana hal ini juga difirmankan oleh Allah di dalam ayat yang lain, ya, tentang syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kita orang-orang beriman. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya, ya, syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Fatir ayat 6. Waliyadu billahi ikhwati billah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Di zaman Nabi transportasi itu adalah transportasi ya berupa binatang-binatang yang memang umum dipakai di zaman itu seperti unta, kuda, bigol, ya himar dan sebagainya ya. Nah, kemudian ya di dalam pembahasan ini juga ya kita diberi peringatan untuk berhati-hati ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Syaitan yang suka menyesatkan manusia. Kenapa? Karena syaitan itu adalah aduun lakum ya, musuh ya, musuh yang nyata, adu mubin ya. Inna syaitana lakum adu mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian wahai orang-orang beriman ya. Bagi kita orang-orang beriman, maka musuh yang nyata adalah syaitan ya. Oleh karenanya jangan sampai kita ya menjadikan syaitan ini ya sesuatu yang diikuti ya, sesuatu yang dijadikan wali-wali. Nah, ya. Jadi kita menjadikan diri kita mengikuti langkah-langkah setan ini. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Fatir ayat 6, ya. Allah lebih menegaskan lagi, "Inna syaitana lakum aduun." Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, ya. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikan dia musuh, ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting. Banyak orang bertanya, kalau kita jadi peruqyah itu Pak Ustadz, apa nanti nggak akan diganggu oleh setan? Ya, tidak akan ada gangguan balik, serangan balik dan sebagainya. Ya, ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi peruqyah pun setan sudah musuh bagi kita. Ya, tidak menjadi peruqyah pun setan itu sudah menjadi musuh. Ya, Anda tidak menjadi penyeru kepada tauhid, Anda tidak menjadi penyuruh kepada kebenaran, menyuruh amar ma'ruf, ya, memerintahkan yang baik, wa nahi anil munkar, dan mencegah dari yang buruk, itu pun setan sudah tetap menjadi musuh bagi kita, ya. Maka nggak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah jelas kedudukannya, ya. Tanpa jadi apapun kita, ya, selagi kita beriman kepada Allah, maka setan itu musuh yang jelas, musuh yang nyata, ya. Dan setan tidak akan berhenti memusuhi kita sampai kita mengikuti, ya, langkah-langkah mereka, ya. Maka Allah katakan apa? Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, ya. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikan musuh, ya. Jangan dijadikan teman, jangan dijadikan, ya, sesembahan, jangan dijadikan sesuatu yang diikuti. Nah, ya, jangan sampai dia menyetir kita, jangan sampai setan ini menjadi pemimpin kita. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik, ya. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan setan itu musuh yang nyata, ya. Musuh abadi, ya. Kenapa? Innama yad'u hisbahu. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir wal iyadu billah, ya. Setan itu hanya saja, ya, mengajak. Nah, ini pakai innama, ya, lil hasr ini. Kalau orang-orang yang belajar bahasa Arab ini mengerti ini. Innama itu, ya, fungsinya adalah pembatasan, ya. Bahwa setan itu tidak mengajak kecuali apa? Ya, kecuali mengajak kepada neraka, ya, mengajak kelompoknya, mengajak golongannya, mengajak yang mengikutinya masuk ke dalam neraka, tidak ada yang lain. Liyakunu min ashabis sa'ir, ya, agar orang-orang yang mengikuti setan tadi, yang diajak oleh setan tadi, menjadi penghuni neraka sa'ir, yaitu neraka yang menyala-nyala, ya. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari neraka, ya. Karena sungguh tidak ada tempat buruk yang paling buruk kelak di akhirat kecuali adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari sama-sama kita menjauhi, ya, dan mawas diri, ya, daripada setan. Ya, tinggalkan, jauhkan setan dari kehidupan kita. Jangan ikuti langkah-langkahnya, jangan ikuti rayuannya, jangan ikuti bisikan-bisikannya, jangan ikuti, ya, godaan-godaan dari setan. Laknatullah alaihi, ya.
Selanjutnya pertanyaan ke-75, apakah setan mempunyai campur tangan dalam membuat kendaraan tergelincir atau kecelakaan? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Yang bagus ya. Karena sering kita mendengar ada orang tiba-tiba mengalami kecelakaan. Ketika kita tanya, kenapa kamu bisa jatuh? Kenapa kamu bisa lari ke kiri? Kenapa bisa tiba-tiba ya belok ke kanan? Ya, tidak sedikit pun menjawab, saya tidak tahu. Ya, tiba-tiba saja rasanya ya seperti ada yang menarik setir saya atau menarik stang kendaraan saya sehingga saya tersungkur dan jatuh. Ya. Baik, ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apakah setan mempunyai campur tangan dalam membuat kendaraan tergelincir atau kecelakaan? Maka jawabannya adalah benar. Ya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Tamimah, dia bercerita tentang seseorang yang dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Athara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruh, faqultu ta'isa syaitan." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "La taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azama." Wa qala biquwwati sara'tuhu wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yasiru mithla dubab. Ya. Keledai Nabi sallallahu alaihi wasallam terpeleset. Maka aku berkata, binasalah setan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mengatakan binasalah setan, karena jika engkau mengatakan binasalah setan, ia semakin membesar dan berkata, karena kebesaranku aku membuatnya terpeleset. Ya. Tapi jika engkau mengatakan bismillah, ia menjadi kecil hingga seperti lalat. Masya Allah. Ya. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dengan sanad jayyid, nomor hadis 20.592. Juga diriwayatkan Ats-Tsa'labi ya, Ats-Tsa'labi ya. Ats-Tsa'labi ya. Dalam tafsirnya jilid 1 halaman 20, Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz jilid 1 halaman 60 dan Al-Qurtubi dalam Al-Jami jilid 1 halaman 92. Iya. Jadi riwayat ini memberi keterangan kepada kita bahwa setan itu punya campur tangan terhadap ketergelinciran kendaraan yang kita kendarai. Oleh karena itu kita disunnahkan untuk apa? Ya, membaca doa-doa. Doa keluar rumah, doa naik kendaraan, ya, doa berkendaraan. Ini supaya apa? Supaya kita bisa terlindung dari setan. Bahkan ketika misalnya kendaraan itu tergelincir, ya kita jangan mengatakan binasalah setan. Karena perkataan itu justru membuat setan menjadi besar, ya, dan dengan bangga mengatakan karena kebesaranku aku telah ya membuatnya terpeleset. Jadi setan itu kalau kita laknat maka dia menjadi besar, ya. Maka jangan, tapi ucapkan apa? Bismillah. Dengan ucapan bismillah ini setan menjadi kecil, sehingga kecilnya pun ya seperti lalat bahkan. Nah, mengecil seperti lalat. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah landasan, ya. Jadi ketika kita melihat setan ataupun ya penampakan jin yang sudah menjelma menjadi bentuk lain bukan aslinya lagi sehingga bisa terlihat, ya, itu ucapkanlah kalimat bismillah ini, maka insyaallah jin itu akan mengecil seperti lalat, ya. Selanjutnya saya melanjutkan, saudaraku, jika Anda mengendarai kendaraan dalam safar, maka ucapkanlah doa perjalanan berikut. Ya, ini doa safar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal bir wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watmi 'anna bu'dah
Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabbatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha suci Rabbmu yang telah menundukkan semua ini untuk kami. Padahal ya, Maha suci Rabb yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, kami memohon kebaikan dan ketakwaan padamu perjalanan ini. Kami juga memohon padamu amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, lancarkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya yang jauh. Ya Allah, Engkaulah pendamping dalam perjalanan dan penjaga keluarga yang kami tinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal-hal buruk dalam perjalanan ini, pemandangan yang menyedihkan dan buruknya keadaan saat pulang, baik pada harta maupun keluarga. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1342 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, jika sang musafir sudah kembali ke kampungnya, maka ia mengucapkan doa di atas tadi dengan menambah doa di bawah ini. Ya. Aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Ya, ini adalah doa yang dibaca ketika kita pulang dari safar. Ya, tadi mau safar doa di atas ya. Kemudian ketika mau pulang, doa yang di atas ditambahkan dengan kalimat ini, yaitu aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Ya. Kami kembali, kami bertobat, kami beribadah, dan kami juga bertahmid kepada Rabb kami. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1342 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini adalah suatu hal yang penting. Ya. Jangan lupa ketika kita berkendaraan, ketika kita ingin melakukan safar, bacalah doa ini. Ya, bacalah doa ini. Ya, di mana melihat doa ini Pak Ustadz? Kalau saya belum hafal, ya sekali lagi saya sampaikan pada pertemuan yang ini, di mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan juga bahwa hari ini sangat mudah sekali untuk ya mempelajari atau mendapatkan doa-doa yang kita butuhkan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Di dalam Play Store, aplikasi Play Store ini telah ada ya yang namanya sebuah aplikasi berisi seluruh doa-doa sejak bangun tidur hingga tidur lagi, termasuk di dalamnya doa-doa zikir setelah sholat yang maksur, yang muktabar ya, yaitu aplikasi apa doanya. Aplikasi apa doanya ya. Aplikasi ini ya berisi tentang seluruh doa-doa dari sejak bangun tidur hingga tidur lagi ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Atau juga pakai aplikasi yang lain yang lebih lengkap dan yang lebih yaitu Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ya, karangan Syekh ya Said ya Al-Waf bin ya Syekh Said Al-Waf Al-Qahtani ya, kalau tidak salah. Itu bisa dijadikan juga referensi buku rujukan doa-doa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah ya. Silakan di download ya, jangan biarkan HP kita hanya berisi hal yang tidak baik. Downloadlah aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita mendekatkan diri kepada Allah, yang juga bisa membantu kita yang mempelajari doa-doa harian yang itu sangat penting untuk kita amalkan dalam setiap hari kita. Selanjutnya pertanyaan ke-76, apakah syair adalah nyanyian setan? Ya, ini pertanyaan yang disampaikan ya tentang apakah syair adalah nyanyian setan. Maka saya menjawab ya dengan memulai jawabannya ya, jawaban beliau dengan sebuah hadis dari Jubair
bin Mut'im radhiyallahu an. Sesungguhnya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, kemudian berkata, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, salasan, a'udzu billahi minasyaitani min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Segala puji hanya milik Allah dengan pujian yang banyak. Segala puji hanya milik Allah dengan pujian yang banyak. Segala puji hanya milik Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada setiap pagi dan petang. Beliau mengucapkannya 3 kali. Kemudian bersabda, aku berlindung kepada Allah dari syaitan, dari kesombongannya, syairnya, dan kesurupan akibat dirinya. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam As-Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor hadis 701. Amru berkata, an-nafs ya, an-nafs ya. An-nafs ya. Ini adalah syairnya syaitan ya. Kemudian an-nafs ya, an-nafkh ya, ini adalah kesombongannya, dan al-hams adalah al-mu'tah ya. Ibnu Majah berkata al-mu'tah adalah kesurupan akibat dirasuki syaitan ya. Nah, Allah berfirman dalam Quran, wasyu'ara ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun ya. Penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat ya. Quran surat 224 ya, Quran surat Asy-Syu'ara ya, ayat ke-224. Maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk menjaga lisannya dari setiap perkara atau dari setiap perkataan yang tidak mendatangkan ridha Allah dan Rasulnya. Karena perkataan yang tidak baik menumbuhkan sifat kemunafikan sebagaimana air menumbuhkan tumbuhan. Perkataan tidak baik juga mengurangi sifat malu berdasarkan mengurangi sifat malu, kemudian menambah syahwat dan menghilangkan wibawa. Siapapun yang terbiasa dengan perkataan tidak berguna, maka dia seorang bodoh yang kesaksiannya tidak diterima. Ikhwah wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah. Ya, terkait dengan syair ini ya, maka syair itu tentunya ada 2. Satu yang tercela ya, seperti apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini, dan satunya lagi ya tidak tercela ya, karena memang adalah syair yang berisi motivasi-motivasi untuk kebaikan dan juga untuk perjuangan. Ini dibolehkan. Adapun syair-syair yang berisi dengan celaan, berisi dengan mengumbar syahwat ya, kemudian isinya adalah kedustaan. Nah, ini semua atau perkataan-perkataan yang justru hanya akan menambah dosa-dosa, ini tentu tidak dibenarkan. Maka yang seperti ini ya tentu terlarang ya, dan itu termasuk ya syair-syair syaitan yang bisa membinasakan ataupun merusak orang-orang yang melakukannya ya. Syair-syair ya secara umum itu banyak yang merusak, namun tidak semua syair-syair itu terlarang, karena ada juga syair-syair yang dibolehkan, seperti syair-syair yang bisa menggugah semangat ya untuk membela agama misalnya ya, itu dibolehkan. Bahkan di zaman Rasulullah ada ya penyair dari kalangan sahabat yang dijuluki sebagai penyairnya Rasulullah. Kenapa? Ketika orang-orang musyrik ya di Mekah sering mengeluarkan syair-syair yang menghina Nabi, mencela Nabi ya, maka keluarlah sahabat ini membalas syair itu dengan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah namanya Hasan bin Sabit ya.
Hasan bin Sabit. Beliau adalah ahli syair, namun beliau gunakan keahliannya untuk membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun yang tercela itu adalah syair-syair yang berisi celaan-celaan, yang berisi pemicu-pemicu syahwat, ya, dan berisi kata-kata jorok atau kata-kata dusta, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Selanjutnya pertanyaan ke-77. Apakah nyanyian merupakan seruling syaitan? Ya. Maka ya, jawabannya adalah benar, ya. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatan tuganniyan bigina'i bu'ath fattaja'a 'alal firash wa hawala wajhah wa dakhala Abu Bakrin fantaharani wa qala mismaratus syaitani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala da'huma falamma ghafala gomastuhuma fa kharajata." Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku, sementara di dalam rumah terdapat dua gadis kecil yang menyanyikan nyanyian bu'ath, ya. Yaitu Bu'as adalah hari terkenal di antara hari-hari besar bangsa Arab. Pada hari itu terjadi peperangan, ya. Kemudian beliau berbaring di atas tempat tidur sambil memalingkan wajahnya. Lalu Abu Bakar masuk dan menegurku dengan keras. Dia berkata, "Seruling setan ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar seraya berkata, "Biarkan kedua gadis kecil itu." Ketika Rasulullah sudah lupa, aku memberi isyarat kepada kedua gadis tadi, keduanya pun keluar. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 949 dan Sahih Muslim nomor hadis 2102. Pada hadis ini Nabi SAW tidak mengingkari Abu Bakar yang menyebut nyanyian dengan seruling setan. Justru beliau membenarkannya. Alasan beliau membiarkan dua gadis itu karena keduanya masih kecil dan belum balik. Di sisi lain nyanyiannya pun nyanyian bangsa Arab yang tidak mengandung kemungkaran. Namun di antara manusia ada yang mengatakan nyanyian hukumnya halal. Dia berdalil dengan hadis ini, tapi itu tidak benar. Nabi SAW membiarkan kedua gadis tersebut. Pertama, karena yang menyanyikan adalah seorang gadis yang masih kecil, dan kedua, yang diucapkannya adalah kata-kata yang baik. Gadis ini pernah bernazar, jika Rasulullah SAW kembali dalam keadaan selamat, dia akan menyanyi untuk beliau. Jadi gadis ini memenuhi nazarnya. Adapun nyanyian yang kita lihat pada zaman sekarang, ini adalah nyanyian yang isinya kotor, dicampur dengan tarian dan memperlihatkan aurat. Ini tentu haram dan tidak diperbolehkan oleh Islam. Ya, jadi jelas sekali bahwa saya juga mengakui bahwa ada nyanyian yang memang baik, ya, isinya tidak ada kemungkaran dan dinyanyikan oleh anak-anak yang belum balik, dan ini boleh, ya, ini tidak mengapa, ya, bahkan itu bukanlah hal yang tercela, ya, meski memang nyanyian itu adalah seruling setan sebagaimana dalam hadis disebutkan, namun itu ketika lagu-lagu nyanyian itu adalah berisi, ya, bahasa-bahasa kotor, ya, bahasa-bahasa yang alhamdulillah yang mendorong liarnya syahwat, ya, yang kemudian diiringi dengan tarian-tarian yang mengumbar aurat, ya, yang kemudian di sana juga dicampur dengan kata-kata yang buruk, ya, maka ini tentu tidak diperbolehkan, haram hukumnya, ya. Di Indonesia banyak sekali lagu-lagu seperti ini. Zaman ini memang banyak sekali lagu-lagu, ya. Ada satu lagu yang, ya, menceritakan tentang zina semalam, ya. Ini tentu lagu-lagu seperti ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat tidak pantas. Bagaimana mungkin dosa zina, ya, dalam semalam itu dibuatkan lagu yang kemudian itu menjadi viral dan menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh muda-mudi kita hari ini. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik, ya. Sekali lagi, nyanyian, ya, bukanlah sesuatu yang harus kita jadikan pilihan, dan bukan sesuatu yang harus kita jadikan fokus, ya. Dia hanyalah sekedar
suatu hiburan yang mana jika di dalamnya tidak ada unsur-unsur kemungkaran, ya, di dalamnya tidak ada hal-hal yang mengandung kerusakan, maka dibolehkan sebatas untuk ya menghibur diri dan menyemangati diri dalam kebaikan, maka ini tentu tidak mengapa, walaupun ya itu bukan suatu fokus, ya bukan sesuatu yang harus ada, ya, dan kalau tidak ada kemudian pusing kepalanya, stres, ya, itu patah semangatnya, ini tidak boleh, ya. Sungguh motivasi terbaik, sungguh ya bacaan terbaik, dan sesungguhnya sesuatu yang keluar dari lisan kita yang terbaik adalah apa? Ya, Al-Qur'anul Karim, ya. Perbanyak tilawah Quran, perbanyak mengkaji Al-Quran, perbanyak menghafal Al-Quran. Ya, sungguh ya Al-Quran akan membuat hati kita menjadi bersih, jernih, ya, menjadi tenang, ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan berzikirlah hati menjadi tenang. Dan zikir, salah satu zikir yang agung adalah apa? Membaca Al-Quranul Karim, terkhusus di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, Sahrul Sahrul Quran, ya, bulan Al-Quran, ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya, dan nyanyian ini ya tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa sebenarnya. Ya, kita lihat dalam riwayat-riwayat itu yang menyanyi itu anak-anak kecil, anak-anak yang belum balik, ya, dan itu wajar-wajar saja karena mereka memang masih anak-anak yang ya belum dibebani oleh syariat, dan ya hiburan mereka ya itu tidak mengapa karena anak jiwanya memang jiwa suka bermain. Nah, tapi kalau kita sudah dewasa seperti ini, ya, masa laki berewokan, ya, cambang, ya, nyanyinya lebay, letoy, ya, kemayu, ini apa ini? Laki-laki model begini, ya, ini laki-laki seperti ini, ya, tidak akan memberikan kepemimpinan, ya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Dan berhati-hati bukan akhwat dengan sebuah lagu, ya, yang kadang-kadang lagu itu menunjukkan sebuah perasaan, rasa yang mendalam, yang kadang-kadang lalu kemudian dijadikan rasa dalam jiwa, sepenuh jiwa, ternyata itu semua bisa menjadi doa di masa depan, ya. Banyak sekali lagu-lagu yang dinyanyikan oleh ya penyanyinya pada akhirnya menjadi kenyataan dalam kehidupannya sendiri, ya. Berhati-hatilah, ya, jangan sampai kita menyanyikan sesuatu lagu yang ternyata isinya negatif, yang ternyata isinya buruk, yang ternyata isinya tidak pantas, lalu itu kita resapi dengan mendalam, ya, dan ternyata itu menjadi doa di masa depan, sehingga apa? Di masa-masa berikutnya kita mengalami apa yang kita lakukan itu, nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Maka gantilah lagumu dengan Al-Quran, gantilah lagumu ya dengan hadis-hadis Nabi, ya, menghafal Quran, menghafal hadis, ya, setiap hari jauh lebih baik, jauh lebih utama dan berpahala di sisi Allah dibandingkan hanya sekedar lagu yang mana apabila lagu itu mengandung kemungkaran dan kerusakan, maka itu hanya akan mengundang dosa, ya. Namun jika tanpa adanya kerusakan dan kemungkaran, ya, itu dibolehkan tapi tidak juga berpahala, ya. Maka mari ganti lagu-lagu dengan Al-Quran, ganti lagu-lagu dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir pada pagi ini, ya, adakah hubungan, pertanyaan ke-78, adakah hubungan antara unta dan setan dari sisi penciptaan? Maka jawabannya adalah sebuah hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil fa innaha khuliqat minasy syayatin." Salatlah kalian di tempat penambatan kambing dan jangan salat di tempat penambatan unta, karena unta diciptakan dari syaitan. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani, ya, hadis nomor 769. Dan Syekh Salim Al-Hilal berkata, ini adalah hadis sahih li ghairi. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Manal
ya, Asy-Syar'iyyah jilid 1 halaman 436. Adapun maksud dari hadis ini, setiap unta terdapat seton pada bagian atasnya, bisa pada kepala atau punuknya. Seton menjadi kecil dengan zikrullah, maka dijadikan unta ini sebagai pelayan kalian dan pekerja yang membantu kalian. Karena Allah menciptakannya memang untuk melayani dan membawa manusia. Tapi jangan lalai melakukan apapun yang bermanfaat bagi kalian untuk perkara dunia maupun agama. Ya. Ikhwah wal akhwat Allah. Jadi unta ini memang selalu ada seton ya bersamanya, ya entah di kepala atau entah di punuknya. Maka kalau kita ingin mengendarai unta, ya berzikirlah kepada Allah, minimal membaca basmalah, sehingga setan itu akan mengecil seperti seekor lalat. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada subuh atau pagi hari ini menambah wawasan kita, ya, ada manfaat untuk diri kami dan untuk kita semuanya. Dan insyaallah kita kembali akan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan di hari-hari selanjutnya, ya, selama bulan suci Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan semuanya Allah berikan kemudahan kepada kita semua, dan semoga ya kita berharap Ramadan ini menjadi puncak pandemi yang ada di seluruh dunia, terkhusus di negeri kita tercinta dan di negeri-negeri kaum muslimin secara menyeluruh. Semoga begitu kita memasuki nanti hari Idul Fitri, kita akan bergembira, ya, di samping bergembira karena datangnya hari raya, juga bergembira karena hilangnya virus corona COVID-19 yang sekarang ini ya sudah banyak membuat kita mengalami ya kondisi-kondisi yang sulit. Namun tetap optimis, Allah bersama kita, Allah akan menolong hamba-hambanya dan senantiasa mau mendekatkan diri, bersandar sepenuh hati tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidak benaran, ya, itu datangnya dari syaitan dan kebodohan kami, dan semua yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.